Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lina Purwati di Soulmate. Mari berbahagia belajar matematika. Hari ini kita akan membahas tentang turunan. Nah, apa sih turunan itu? Nah, akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum membahas turunan, ada materi prasyarat yang harus diketahui. Pertama adalah tentang gradien sama gradien garis lurus. Misalkan saya punya nih titik P sama titik Q. Titik P koordinatnya adalah x1, y1. Titik Q-nya x2, y2. Ini dihubungkan oleh sebuah garis lurus. Nah, berarti waktu zaman SMP, gradien garis PQ itu adalah selisih Y dibandingkan dengan selisih X. Selisih Y adalah Y2 dikurangi Y1. Selisih X, X2 dikurangi X1. Selanjutnya, kita sekalian mencari persamaan garis lurus melalui sebuah titik, sebut saja sebuah P, X1, Y1 dengan gradien M. Nah, kan kemarin rumusnya waktu zaman SMP kelas 8, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Prasyarat yang kedua adalah, jangan lupakan bab 1 kemarin, limit fungsi. Ini akan ada hubungannya dengan turunan yang hari ini akan kita bahas. Selanjutnya adalah konsep garis sekan dan garis tangen. Apa sih garis sekan dan garis tangen itu dan apa perbedaannya gitu ya. Nah, saya gambarkan dulu koordinat kartesiusnya. Sumbu datarnya adalah sumbu X, sumbu tegaknya Y. Lalu saya punya kurva sembarang Y sama dengan si Fx. Saya punya titik X1 itu dilalui oleh si Fx. Berarti di sini ada Y1. Karena X1 sama Y1 itu berada pada kurva, berarti Y1 kita bisa tulis sebagai Fx1. Ada juga X2. Nah, karena sama-sama dilalui oleh Fx, di sini Y2 Y sama dengan Fx2. Nah, garis sekan itu adalah garis yang melalui dua titik pada kurva. Inilah garis sekan. Nah, sebut aja X1, Y1-nya adalah A, di sini titiknya. Terus di sini X2, Y2-nya adalah B. Nah, dengan prasyarat tadi, gradien garis AB atau garis sekannya adalah delta Y per delta X. Tadi, delta Y itu adalah Y2 min Y1 di kemampuan prasyarat yang harus dimiliki. Per X2 min X1. Kita punya Y2-nya adalah Fx2. Berarti Fx2 dikurangi Fx1 per X2 min X1. Nah, kita lihat antara X1 dan X2 ini ada selisih jaraknya. Nah, selisih jaraknya kita sebut sebagai delta X. Delta X sama dengan selisihnya. Selisih X2 dan X1. Nah, berarti kita akan punya delta X tambah X1 itu sama dengan si X2. Nah, berarti Fx2-nya yuk kita bisa ganti X2 delta X plus X1 atau ditukar juga boleh komutatif gitu. X1 plus delta X min Fx1. Nah, X2 min X1-nya kita tulis sebagai delta X. Lalu, apa itu gradien garis singgung atau garis singgung itu apa? Garis sekan itu apa? Kalau garis sekan itu garis yang
menyinggung kurva, jadi dia hanya melalui satu titik gitu. Di sini berarti garis tekan sih, maaf, garis tangen atau garis singgung gitu ya. Nah, garis singgung hanya melalui satu titik. Nah, gimana sih cara mencari gradiennya? Cara mencari gradiennya, ini kan di sini ada titik lagi nih, tapi yang sangat dekat gitu. Jadi MPGS atau gradien garis tangennya itu adalah saat si delta X ini mendekati 0, sangat tipis sekali jaraknya. Jadi kita tulis sebagai limit fx plus delta X dikurangi fx per delta X saat delta X-nya mendekati 0 gitu. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung di titik singgung dengan absisnya itu adalah X sama dengan 2 pada kurva fx sama dengan x kuadrat min 1. Nah, berarti kan kita punya tuh titik singgung. Berarti disinilah x1-nya. X1-nya sama dengan 2. Nah, karena fx itu sama dengan x kuadrat min 1, maka y1-nya adalah fx1, x1-nya adalah 2, berarti di sini 2, di sini x, berarti x-nya ganti 2. 2 kuadrat min 1. 2 kuadrat adalah 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Dari langkah ini kita peroleh titik singgungnya. Ingat titik singgung itu x, y. Berarti x1, y1 sama dengan 2,3. Nah, selanjutnya untuk mencari gradien MPGS kan kita butuh tuh limit f x1 plus delta x dikurangi f x1 per delta x dengan delta x-nya mendekati 0. Nah, x1-nya siapa sih? X1-nya itu 2. Berarti limit f2 plus delta x dikurangi x1-nya 2, f2 per delta x-nya mendekati 0. Nah, kalau fx di sini ganti x, kalau x1 plus delta x, berarti ini juga diganti x1 plus delta x. Nah, berarti kita akan punya limit 2 plus delta x dikuadratkan. Kita ikuti dalam kurung ya. Ini kurangi 1, ya ikuti kurangi 1. Dikurangi f2. F2-nya tadi adalah ketemu 3 diper delta x dengan delta x-nya mendekati 0. Nah, berarti kita punya limit 2 plus delta x itu dikuadratkan, artinya 2 plus delta x dikalikan dengan 2 plus delta x dikurangi 1 dikurangi 3, artinya dikurangi 4 per delta x dengan delta x-nya mendekati 0. Ini kita kalikan satu per satu. Pinggir 2 kali 2 itu 4. Terus luar 2 kali delta x, 2 delta x. Ditambah dalam. Delta x kali 2 itu 2 delta x. Akhir delta x kali delta x berarti delta x kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan delta x. Delta x mendekati 0. 4 dikurangi 4 dapat 0. 2 delta x ditambah 2 delta x adalah 4 delta x. Berarti kita punya limit 4 delta x ditambah delta x kuadrat
per delta X dengan delta X-nya mendekati 0. 4 delta X dibagi delta X adalah 4. Berarti kita punya limit 4 ditambah delta X kuadrat dibagi delta X adalah delta X. Delta X mendekati 0. Berarti kita ganti yang ada delta X-nya dengan 0. Berarti 4 ditambah 0 itu sama dengan 4. Nah, sekarang kita mencari persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung tadi kan itu bentuknya sama seperti garis lurus. Nah, ini bentuknya sama seperti garis lurus. Berarti kalau kita mencari persamaan garis singgung itu juga sama seperti mencari persamaan garis lurus. Nah, melalui apa? Kalau persamaan garis lurus, persamaan garis singgung butuh dua hal. Butuh titik singgung atau butuh titik dilalui apa gitu. Dan butuh gradien. Kita udah punya titik singgungnya 2,3. Kita juga udah punya gradiennya 4. Nah, rumusnya sama. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min Y1. Y1-nya adalah 3. M-nya 4. X min X1-nya 2. Berarti kita punya Y min 3 sama dengan 4 kali X, 4X. 4 kali min 2, min 8. Berarti Y sama dengan 4X min 8 plus 3. Ini nanti cara nulisnya sesuaikan saja dengan yang di pilihan ganda. Nah, ketemu deh contoh soal yang pertama. Nya adalah turunan sebagai limit fungsi. Nah, misalkan kita itu punya fungsi yang kontinu di semua anggota domain. Nah, berarti kalau kita punya Y sama dengan si Fx, nanti turunannya ditulis sebagai F aksen X, ada tanda petik setelah F, itu sama dengan limit Fx plus delta X min Fx per delta X dengan delta X-nya mendekati 0. Biar nggak lama nulis delta X, ada juga buku yang menulis sebagai delta X-nya diganti dengan H. Ada juga yang diganti dengan T, dengan S, terserah bukunya. Nah, ini diganti dengan H. H-nya mendekati 0. Nah, simbol lain sebagai F aksen X itu juga ada simbolnya lainnya. dy per dx, atau ada juga ya dengan y aksen, artinya sama, itu mencari turunan. Nah, contoh lainnya nih, kita punya Fx sama dengan 3x kuadrat min 5x plus 2. Biar nggak tumpuk undung kan kita butuh Fx plus H. Fx plus H-nya cari dulu. Nah, karena di sini X, di sini juga X. Nah, di sini X plus H, berarti di ruas kanan X kuadratnya ganti X plus H kuadrat. X-nya ganti X plus H. 5X plus H plus 2. Berarti kita punya 3. Seperti tadi, pelangi, pinggir, luar, dalam, akhir. Sudah, nanti ketemunya adalah X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat. Min 5 kali X, 5X. 5 kali H, min 5H. Ingat ada minusnya, plus 2. Nah, ini berarti sama dengan, satu persatu kalikan ya. 3X kuadrat plus 3 kali 2XH, itu berarti 6XH. Plus 3H kuadrat, min 5X, min 5H, plus 2. Nah, kita langsung aja masukkan ke pengertian F aksen X. Ini tadi kita tulis semuanya, kita pindah. Limit Fx plus H min Fx per H-nya mendekati 0. Nah, Fx plus H kita udah dapat nih. Ini kita tulis lagi. Kita tulis semuanya. 3x kuadrat plus 6xh plus 3h kuadrat min 5x min 5h plus 2 dikurangi. Ini ditulis lagi, tapi jangan lupa kasih kurung biar tidak ada salah tanda. 3x kuadrat min 5x plus 2 dibagi dengan h. Ada yang ketinggalan, kasihan sekali.
Padahal nggak ada bis untuk ini. Limitnya ketinggalan. Jangan lupa ditulis ya. Hanya mendekati 0. Nah, kita kelompokkan yang mana yang bisa dioperasikan. 3x kuadrat dengan 3x kuadrat. Terus 5x, min 5x dengan min 5x. Ini min berarti plus. Min 5x plus 5x. Terus 3h kuadrat, 6xh tidak ada temennya, ya sudah langsung tulis 6xh. Terus 3h kuadrat tidak ada temennya, langsung tulis min 5h, udah tadi kita tulis di depan. Terus plus 2, ini sudah kita operasikan. Ini belum, min kali plus min 2. Nah, ini kan hasilnya dapat 0, ini dapat 0, ini dapat 0 per h, hanya mendekati 0. Nah, ini sama dengan kita tinggal tulis yang masih ada, limit 6xh plus h kuadrat per h, hanya mendekati 0. Nah, 6xh dibagi h, 6x. Limit 6x ditambah h kuadrat dibagi h, itu h, hanya mendekati 0. Sebentar, ada yang ketinggalan. Oh, min 5 hanya ketinggalan. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Ini ada min 5h. Min 5h dibagi h, min 5. Berarti kita punya 6x min 5. Nah, Bu, kok rumit sekali, panjang betul. Ada nggak rumusnya? Cepat, ada dong. Kalau kita punya fx sama dengan ax pangkat n, nanti f aksen x-nya, ini khusus untuk aljabar loh ya, tidak bisa dipakai untuk fungsi trigonometri, logaritma, tidak bisa. Ini hanya untuk fungsi aljabar, fungsi bentuk polinomial. Karena turunan, maka pangkatnya nanti ke bawah. N kali A, X pangkat, N-nya pangkat min 1. Ini akan kita bahas di minggu depan lebih lengkapnya. Ini cuma biar kalian semangat aja, ada cara lainnya kok gitu. Tadi kan kita punya fx-nya adalah 3x kuadrat min 5x plus 2. Berarti f aksen x-nya berapa? 2-nya ke depan, 3 kali 2. X pangkat 2 berkurang 1. Terus dikurangi 5 kali x, ini artinya x pangkat 1. 5 kali 1, x pangkat 1 berkurang 1. Ditambah 2 aja, itu artinya x pangkat 0, 0-nya ke depan. 2 kali 0, x-nya pangkat 0 min 1. 3 kali 2, 6, x-nya pangkat 1. Min 5, x pangkat 0 itu 1. Plus 2 kali 0 itu 0. Ketemulah 6x min 5. Sama seperti yang di atas. Nah, ini akan kita bahas minggu depan. Kamis depan gitu ya, Kamis depan. Nah, yuk silahkan kalau ada pertanyaan jangan ragu buat bertanya ya. Nih, nanti kita akan berdiskusi tentang turunan.